Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, kuhadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Orang yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apa. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi, basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata 2 huruf paling sedikit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kaf, nun, kun. 2 huruf. Selesai. Siapa nama orang yang cukup 2 huruf? Nama saya sependek-pendek, manggil saya 3 huruf. Uas. Bagi yang hormat, yang nggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun. Selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih, memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih, tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih, tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi, di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul, di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi, di antara ulul azmi itu dipilih dia imamnya para nabi, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun,
Dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar, tertutup sehingga orang ngantri. 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung. Dia panggil, ladies first. 2 perempuan anak Syuaib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat. Aku enggak mau lagi minta ya Allah. Ini letoy, lemah, lesu, lunglai, mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Makanya subuh kita berkata raditu billahi Rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha, aku ridha Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi Rabb. Aku ridha dia yang menciptakan aku. Aku ridha dia yang memberi aku rezeki, dan aku ridha dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya, masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbuna Allah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir, karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha. First start, awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbuna Allah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk tsumastaqamu, istiqamah. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau, hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam Masjid Al-Matin, sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya qawi, ya matin, ya jabbar, ya aziz, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia.
maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas Pak Ustaz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu istiqamah. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Tsumastaqamu istiqamah. Saat senang, salat. Saat susah, salat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Gak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah gak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum. Jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa taala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang, liila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi Nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina, sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, kau lebih parah daripada musyrik jahiliyah lagi. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang. Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepada aku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang-ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang-ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha illallah. Ketika kau disayangi orang, tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang.
Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustadz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustadz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustadz. Bapaknya tak sholat, makmu gak sholat juga Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama gak sholat lah mereka nikah Pak Ustadz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu, tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah.